Hai, kali ini aku akan menjelaskan tentang besaran fisika di kelas 7. Jadi, apa sih yang kalian tahu tentang besaran? Jadi, besaran dalam fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, segala sesuatu itu misalnya meja itu dapat diukur. Diameter dari cincin, diameter bola, itu termasuk hal yang dapat diukur. Jadi besaran dalam fisika itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Jadi besaran yang pertama yaitu besaran pokok. Nah, yang kedua itu adalah besaran turunan. Mungkin kalian pernah tahu apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditentukan sebelumnya secara standar internasional, dan yang telah ditentukan itu ada 7 nama besaran. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dari masing-masing besaran dia memiliki lambang dari setiap besaran dan satuan. Jadi untuk panjang dia satuannya meter secara SI, massa kilogram, waktu sekon, kuat arus ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya itu candela, dan jumlah zat itu secara SI menggunakan mol. Jadi itu wajib kita hafalkan dari 7 besaran pokok. Nah, selanjutnya besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya kita ada luas. Nah, luas ini satuannya adalah meter pangkat 2. Maka kita buktikan bagaimana satuannya bisa meter pangkat 2. Jadi saya contohkan di sini kita pakai luasan dari persegi panjang, di mana rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang tadi kita tahu bahwa di besaran pokok dia satuannya adalah meter, dan lebar itu juga termasuk besaran panjang dengan satuannya meter. Nah, satuan meter dikali dengan satuan meter itu sama dengan meter pangkat 2 atau meter persegi. Nah, itu kenapa tadi di dalam besaran turunan luas itu satuannya meter pangkat 2. Nah, itu kenapa dalam besaran turunan diartikan sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok, karena di sini adalah sama-sama satuan dari besaran pokok panjang. Yang kedua, kita di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan itu satuannya meter per sekon. Nah, kecepatan itu rumusannya adalah jarak per waktu. Jadi S di sini adalah jarak dan T adalah waktu. Jarak merupakan besaran panjang, sehingga di sini kita pakai meter. Dan T waktu sesuai tadi besaran pokok, waktu itu menggunakan sekon. Maka satuan dari kecepatan kita dapatkan meter per sekon. Benar ya untuk kecepatan.
Nah, percepatan bagaimana bisa mendapat meter per sekon? Jadi meter per sekon itu didapatkan dari rumusan si percepatan. Percepatan itu rumusnya adalah kecepatan per waktu. Jadi tadi kita mendapat kecepatan itu meter per sekon. Jadi ketika percepatan disimbolkan dengan A, maka itu V per T, di mana V itu adalah kecepatan dan T itu adalah waktu. Kita dapat tadi rumusan atau satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Sedangkan waktu di sini adalah sekon. Jadi kita dapatkan sekon dan sekon, maka di sini menjadi sekon pangkat 2. Jadi satuan dari percepatan didapatkan meter per sekon pangkat 2. Begitupun untuk satuan dari besaran pokok yang lain seperti gaya, usaha, tekanan, massa jenis. Jadi setiap satuan yang didapatkan adalah turunan dari besaran-besaran pokok. Nah, kita coba dengan contoh soal. Untuk soal pertama, karena sebutkan maka aku tidak akan membahas karena sudah ada di slide pertama. Untuk soal kedua, di sini ada soal apabila diketahui satuan gaya sebesar kilogram meter per sekon pangkat 2, maka gaya ini diturunkan dari besaran. Jadi besaran yang didapatkan dari kilogram meter per sekon pangkat 2 itu besaran apa saja? Kita coba kerjakan satu-satu. Jadi tadi nomor 2 ada kilogram meter per sekon pangkat 2. Kita pisah satu-satu, kira-kira dia dari besaran apa saja. Kilogram itu merupakan besaran dari massa. Meter merupakan satuan dari panjang. Sekon dia satuan dari waktu. Maka hasil dari nomor 2 pembahasannya adalah dari besaran massa, panjang, dan waktu. Untuk soal selanjutnya di sini nomor 3, hasil pengukuran panjang meja yaitu 1,5 meter. Jadi dia ada 1,5 meter. Tentukan mana yang dinamakan dengan besaran, nilai besaran, dan satuannya. Jadi yang dimaksud dengan besaran di nomor 3 itu karena dia ada bahasa besaran panjang dengan panjang 1,5 meter, maka besarannya kita tahu bahwa itu besaran panjang. 1,5 dalam bentuk angka berarti dia merupakan nilai besaran. Sedangkan untuk satuannya dia adalah meter. Jadi itu yang termasuk satuan. Jadi kalian bisa jawab besarannya adalah panjang, nilainya 1,5 dan satuannya adalah meter. Itu untuk nomor 3.
Jelaskan perbedaan. Untuk nomor selanjutnya, jelaskan perbedaan besaran pokok dan turunan. Kalian bisa jawab dari apa yang aku jelaskan tadi. Dan untuk selanjutnya, kita mencoba soal yang ini. Jadi konversikan satuan berikut ini. Jadi kita konversikan 1500 cm sama dengan berapa meter dan 2000 gram sama dengan berapa kilogram. Jadi untuk pengkonversian dari 1500 cm sama dengan berapa meter gitu kan ya. Jadi kita ingat bahwa dalam satuan panjang itu terdapat banyak sekali satuan, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dari sentimeter ke meter itu dia naik 2. Jadi ketika naik berarti itu tandanya dibagi. Sedangkan ketika turun dia dikali dengan 10. Karena naik 2, anggap aja kita bagi dengan 100. Kita bisa dengan cara mencoret 2 angka 0 karena dibagi 100, jadi hasilnya jadi 15 meter. Dan untuk soal selanjutnya 2000 gram berapa kilogram ya? Jadi 2000 gram sama dengan berapa kilogram? Gram ke kilogram sama halnya kilometer kita ubah jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi dari gram ke kilogram di sini naik 3, 1, 2, 3. Maka kita coret 3 karena dibagi oleh 1000 sehingga kita dapatkan hasilnya 2 kg. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin untuk kalian yang mau bertanya silahkan mengisi kolom komentar.